guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Oke, halo semuanya. Selamat datang di 1% Podcast, di mana kita bakal ngebahas hal-hal yang nggak diajarin di sekolah. Kalau kalian nanya 1% itu apa, kita tuh media life skills ya. Jadi buat teman-teman yang mau belajar life skills, bisa nonton di 1%. Oke, nah di episode ini kita mau datengin seseorang yang kayaknya kalian udah gak asing sih. Tapi gak tahu nih, tapi kita coba kenalan dulu ya. Ini ada dari Bro Gamal, boleh kenalkan diri? Ya, halo Mas John. Ya, gue Bro Gamal. Ya, konten kreator. Konten kreator. Itu aja sih. Oke, nah jadi Bro Gamal ini mungkin kalau misalkan teman-teman yang nonton gitu ya, itu sekarang tuh kalau salah subscriber udah 700 ribuan ya. Iya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, teman-teman boleh cek entah Instagram atau YouTube-nya di sini. Tapi nih biar lebih kenal lagi nih Mas, kira-kira konten apa sih yang dibahas di channelnya? Kalau di TikTok, jadi gue tuh punya TikTok sama YouTube itu duanya beda konten. Oh, beda konten. Jadi emang YouTube dibikin buat orang-orang yang suka nonton panjang, sementara TikTok yang lebih ringan lah. Nah kalau TikTok kebetulan nama akun gue tuh calon wali kota. Calon wali kota, oke. Ya, jadi gue membahas semua tentang Jabodetabek nih. Misal gue bahas makanan hidden gem, gue bahas tentang cara naik busway dan segala-gala macam tentang kota Jakarta sih. Jabodetabek lah, Greater Jakarta lah. Okay. Cuman sekarang 2024 karena lagi musim politik, ya? Gue juga sering ngomongin politik juga gitu. Oke, nah terus kalau di YouTube tuh ngebahas apa? Kalau di YouTube ini emang suka gonta-ganti, cuman kalau sekarang gue lagi sering ngebahasnya itu tentang geopolitik gitulah. Bahas geopolitik ya? Bahas Argentina lah, bahas negara-negara gitulah, bahas politik, cuman politiknya lebih nggak bahas Indonesia, lebih ke ya muter-muter lah, ganti-ganti negara gitu. Muter-muter ganti negara, jadi di TikTok itu ngebahasnya tentang Jakarta kali ya? Jabodetabek lah. Kalau yang di YouTube itu ngebahas tentang geopolitik yang internasional. Iya. Kayak gitu. Itu kenapa tuh? Kenapa tertarik buat ngebahas itu? Yang mana nih? Yang satu dulu deh, yang TikTok dulu deh. Yang TikTok, karena emang gue demen aja sih. Kebetulan zaman dulu gue masih muda dulu lah, murah-murah zaman kuliah tuh. Gue emang suka ganti-ganti tempat kosan, jadi kosannya gonta-ganti. Jadi gue merasa cukup paham lah tentang Jabodetabek lah. Oke, terus lo pengen sharing gitu ya? Gue pengen sharing lah info-info yang misalnya kalau kerja di sini enaknya tinggal di mana, kalau kerja di sana enaknya tinggal di mana, Jakut yang mana yang paling enak, Jaktim mana yang paling tepat, kayak gitu-gitu lah versi gue gitu. Tapi lo beneran explore tuh Jakarta tuh? Ya so far sih ya begitu ya. Kalau gue sering banget tuh 3 bulan sekali ganti apartemen, ganti tempat, emang bosenan aja. Jadi kalau tinggal di apartemen mana kan kita pasti kan explore daerah sekitarnya kan, otomatis jadi paham, ntar pindah lagi, explore lagi, Bintaro, BSD, Jaktim semua ya, muter-muter. Oke, terus dari pengalamannya, ini gue panggilnya apa ya, Bro kali ya? Bro Gamal. Bro aja ya. Dari pengalaman lu sendiri berarti emang apa ya, dari pengalaman apa yang lu rasain, terus lu kasih tahu itu di konten. Iya, gitu sih. I see, tapi itu menarik banget sih ya, terutama mungkin buat orang-orang di Jabodetabek gitu. Kayak terutama mungkin Gen Z kali ya sekarang yang lagi kuliah atau baru fresh graduate, baru kerja gitu. Kalian merantau gitu, kayak cocok nih buat nonton yang ini nih di TikTok ya. Tadi apa nama TikToknya? Calon wali kota. Calon wali kota. Oke. Nah kalau sekarang di YouTube nih. Kalau di YouTube ya karena YouTube itu kan nggak mungkin bahas konten yang ringan-ringan. Memang orangnya itu doyan nonton yang durasi panjang. Dan kalau di channel gue itu emang demen nonton yang berat. Oke. Jadi ya gue sesuaikan yang gue suka, gue bikin konten. Kalau yang berat ya tadi dibahas tentang negara-negara gitu loh. Jadi bisa bahas politiknya, ekonominya, semacam itulah. Oke, tapi sebenarnya intensi lo nih ketika bikin konten tuh sebenarnya apa sih? Mungkin kalau misalkan gue reflect ke gue sendiri karena gue scriptwriter 1% ya. Kan kita kan emang media edukasi gitu. Karena emang gue suka ngajarin sesuatu ke orang gitu. Gue
ya udah bikin konten edukasi gitu. Nah kalau Bro Gamal ini gimana? Kalau gue tadi sesuai nama TikTok gue, Oke. calon wali kota kan. Gue lagi nabung sekarang. Lagi nabung. Nabung awareness. Nabung Lagi awareness. investasi awareness. Oke. Kapan-kapan gue nyalon wali kota, gue udah punya track record. Ini orang nggak bego lah gitu, paling nggak ini orang punya otak juga gitu kan. Investasi jangka panjang gitu. Jangka panjang. Ini buat 5 tahun ke depan gitu. I see, oke. Nah kalau misalkan yang itu tuh, yang di YouTube tuh, gimana gitu? Yang itu kan itu juga menunjang, kan itu kan bahas geopolitik. Tentu seandainya kapan-kapan gue jadi mau nyalon wali kota, gue bisa bilang ini wali kota internasional nih, pengetahuannya nggak main-main. Wali gitu kota kan. tapi knowledge-nya Iya. setara presiden kali ya, karena internasional kali ya. Ya bisa ngaku-ngaku anak HI lah gitu. Oh, apa-apa anak kita emang background-nya Enggak, bukan. Oh, bukan juga. Bukan. Tapi paling nggak kan jadi wali kota pun ya harus terbuka juga lah pikiran, biar bisa tahu contoh kota yang baik yang mana kan, gitu juga penting. Paling nggak itu kan jadi USP lah, kalau kita nyalon USP, lawan nggak punya, kita punya kan gitu. Oke. Nah tapi nih pas gue kemarin riset ya gitu, karena kan gue nyari-nyari gitu, gue lihat di salah satu website gitu, lo nyalek. Itu gimana tuh? Boleh ceritain nggak? Ya karena tadi kan gue memang sudah firm tujuan gue kan menjadi calon wali kota tuh kapan-kapan. Tentu ya nyalon wali kota nggak gampang karena kan slotnya cuma sedikit. Kalau nyalek itu gampang. Oh gitu. Semua orang juga bisa. Orang slotnya banyak kan gitu. Nyalek doang ya, bukan soal menang kalahnya nih. Soal nyalek kan gampang. Partai ada berapa di Indonesia? Ada kali 20 kalau nggak salah ya. Oh gitu. Jadi tapi ini beneran knowledge baru sih. Ini beneran. Nyalek itu segampang itu. Nyalon wali kota, nyalon bupati nggak gampang, susah. Harus partai yang ngusung dan cuma dikit slotnya kan. Oh. Ada thresholdnya. Tapi kalau nyalek kan semua orang bisa, dan partai butuh orang pasti untuk ngisi slot. Banyak partai-partai yang nggak penuh bahkan slotnya. Dan murah, cuman bayar tes kesehatan aja gitu doang. Bayar tes kesehatan gitu. Cuman tes psikotes itu cuman habis 1 juta paling. Tuh 1 juta bisa buat nyalek. Bisa buat nyalek. Wah. Bukan perkara menang ya, perkara nyalek. Iya, perkara nyalek. Tapi gue beneran, gue pikir tuh kayak lo harus ribet masuk partai dulu, terus lo dapat apa ya, dapat pendidikan di partainya gitu. Harusnya. Okay. Tapi kan nggak semua partai, mereka banyak yang saingan untuk nyaleknya, karena banyak partai baru setiap tahunnya. Setiap 5 tahun tuh ada aja partai baru yang pasti mereka butuh orang. Makanya kalau mau gampang ya masuk partai baru aja. Dan kalau gue nggak berminat ya untuk di kader gitu. Oke. Jadi gue nggak mau juga masuk ke partai yang mengharuskan gue untuk belajar tentang pemikirannya, karena ya gue nggak berminat aja sih gitu. Gue cuma mau numpang nyalek, sesimpel itu kan. Numpang nyalek, berarti lo independen menjadi? Enggak, pakai partai. Lo pakai partai, tapi gak ikutan partai. Pakai partai, tapi ya gue nggak pernah menjadi kader, dalam arti gue nggak mengikuti ideologinya, gue punya ideologi sendiri gitu. Apa aja syaratnya? Nggak ada, cuman sehat jasmani rohani aja. Nggak ada, cuman tes kesehatan aja di RSUD dimanapun yang lo mau kan gitu udah. Oh iya, terus ya udah tuh lo bisa menyalonkan dan nama lo ada di. Iya, resmi nyalek. Oh my god, gue baru tahu sih. Tapi sebenarnya intensi lo apa sih buat nyalek? Intensi gue adalah ini kan langkah awal. Kan tujuan gue sebenarnya kan tadi gue bilang lagi-lagi gue pengen 2009 jadi wali kota. 2029, 5 tahun lah. Gue butuh waktu nih 5 tahun belajar dan investasi segala macam nih. Ya sekarang gue nyalek dulu, kenapa? Karena gue butuh bukti nih. Gue nyalek sekarang, gue mau nunjukin saat nyalek pun gue orangnya independen kok gitu. Jadi gue bisa punya track record, bisa punya bukti. Seandainya jika nanti 2029 gue nyawalkot beneran, terus ada partainya, gue kan bisa bilang, enggak, gue emang independen. Meskipun ada partai, dulu juga gue ada partai, gue independen juga, semau gue ngomong sembarangan gitu loh. Jadi ini benar-benar apa ya, investasi jejak digital ya? Ya, dan kalau kita ngomongin politik di TikTok, di sosmed, di YouTube, dimanapun, Instagram, kalau kita nyalek kan akan lebih firm gitu, akan lebih legit gitu loh. Bahwa lu bukan cuma sekedar orang ngalor ngidul FOMO ikutin politik, memang lu nyalek, memang lu politisi gitu kan. Lebih punya apa ya, lebih legit lah. I see. Tapi ini benar-benar mind blowing sih buat gue sih. Kayak gue pikir tuh nyalek tuh maksudnya kayak gue dengar orang tua teman atau ya siapapun lah yang nyalek gitu, kayak mereka
benar-benar kayak dikader banget gitu dan kayak ribet gitu Dia- panjang gitu. Ya seharusnya begitu. Seharusnya begitu. Tapi kan nggak semuanya begitu. Partai besar juga banyak yang kaderisasinya juga nggak jalan-jalan amat, juga banyak juga yang begitu juga ada. I see. Jadi membawa pemikiran sendiri kan, Iya, bisa iya. dibilang. Nah, ngomongin pemikiran nih, lu apa yang lo bawain di sana? Gua itu orangnya simple. Sejak kecil gue ini anti feodal lah pokoknya. Anti Itu udah feodal, titik gitu. kerajaan. Feodal itu ya kan kerajaan. Cuman kan sebenarnya yang kita ambil di sini DNA feodal itu loh. Jadi, zaman feodal dulu ada raja, dia tiba-tiba berhak nentuin tanah ini buat elu, tanah ini buat Mas John, tanah ini buat Bro Gamal. Pertanyaannya kan siapa dia? Tiba-tiba dia bisa nentuin orang bisa punya apa gitu. Jadi feodal itu DNA-nya adalah orang yang merasa berhak atas hal yang bukan haknya gitu. Itu yang gue ekstrak tuh. Jadi gue paling anti sama yang begitu-gitu. Oke, contohnya apa ya kalau? Contoh paling gampang, pergi ke minimarket, Minimarket, oke. beli makanan, tiba-tiba ada pungli, ada preman minta 2.000. Oke. Merasa berhak atas 2.000 karena dia jagain motor. Gue juga nggak minta. Oh. Itu juga pungli, emang resmi. Feodal. Dia ngeluarin kartu, gue kan akamsi. Feodal. Oke, berarti nggak tahu ya, mungkin kalau misalkan gue bayangin, ini gue tahu ini sensitif atau enggak. Kalau sensitif mungkin bisa di-cut. Kayak apa ya? Kayak misalkan Jakarta kan banyak tuh di pinggir kali itu, Feodal. yang mereka merasa ya udah bangun aja di sini gitu. Gue Iya. udah berapa tahun nggak bisa dibongkar gitu. Dan lucunya, begitu mau digusur, mereka minta ganti rugi. Lah, lu selama ini ngelanggar hukum. Maksudnya udah syukur nggak dituntut. Kan gitu maksudnya. Kita kan orang kecil, kartunya begitu. Feodal, play victim. Padahal demi kebaikan lu punya rumah, lu merugikan banyak ribuan warga karena kebanjiran gara-gara lu gitu. Feodal. Oke. Jadi mungkin ini memperbaiki apa ya, konsep feodal yang umumnya itu kan kayak yang punya kuasa gitu, yang Feodal itu bisa yang nggak punya duit, bisa punya duit. Contohnya apa kalau yang punya duit? Sipil pakai strobo. Feodal. sipil pakai strobo. Nggak boleh sipil pakai strobo. I see. Jadi intinya mereka yang merasa punya hak gitu Atas hal yang bukan haknya. atas hal yang bukan hak. Dari dulu udah gue paling benci tuh sama orang feodal. I see. Nah terus kira-kira gambarannya gimana tuh? Lu apa ya, menerapkan itu mungkin ke program lu kali ya, atau gimana? Gini, kalau ini kan gue lagi nyak DPRD. Oke. Kalau gue misalnya menang nih, seandainya gue menang, ya gue akan fungsi pengawasan itu yang gue lakukan kan. Kan bukan eksekutor kan, kalau DPRD kan cuma pengawasan. Ya gue akan koordinasi dengan dinas yang terkait. Contoh tadi pungli, itu Pol PP, bukan polisi. Pol PP ya harus kita dorong sebagai DPRD. Pak, lu nggak pernah razia apa? Nih di sini tuh udah gue fotoin segala macam, lu angkut lah manusianya, pungli. Kalau misalnya parkir sembarangan, kontak Dishub. DPRD-nya ngomong ke Dishub, Pak Dishub, ini di perumahan sini banyak yang komplain nih, tetangganya ada yang kurang ajar, bikin garasi di tengah jalan misalnya. Kita koordinasi ke Dishub, kita nggak bisa nindak, kita nggak boleh nindak kan, tapi kita bisa ngedorong kan gitu. Oke, tapi benar sih, kemarin tuh gue sempat dengar di YouTube, gue lupa siapa yang ngomong sebenarnya, cuman dia tuh bilang kalau misalkan kita gitu, misalnya terlibat di yang mungkin ya jadi badan legislatif atau eksekutif tuh, kadang tuh emang sumbernya tuh dari keresahan sendiri. Oh iya, kalau gue ini karena dendam pribadi gue maju. Dendam pribadi, oke. Tapi nanti jika gue menang ada yang mau numpang lewat gue, aspirasinya boleh. Oke. Jadi dapil mana? Gue dapil 7, dapil sini nih. Ini 7 nih ya, 7. Jadi 7 itu Cilandak, Kebayoran, Sanggerahan sama Setiabudi. Oh, oke, berarti segini ya. Segini Jakarta Selatan bagian sebelah kiri lah. Ya. Yang nempel ke Bintaro gitu. Oke. Itu menarik banget sih. Tapi emang kalau dari lo sendiri nih gitu, ini emang cita-cita lo atau lo baru kepikiran, atau mungkin kadang kan dari kecil kayak aku mau jadi presiden. Ini impian gue sejak kecil. Oh iya. Nggak spesifik begitu ya. Sejak kecil karena gue terbiasa
bertemu orang feodal, ya gue bernazar gitu kan. One day gue bales lu semua gitu. Bentuknya apa baru kepikiran sekarang, oh lewat politik gitu. Lewat politik. Oke, berarti emang mungkin dari lu udah ada bayangan gitu. Nggak ada bayangan untuk politik, tapi kan jalannya jalannya hanya politik. Jalannya hanya politik. Jalannya bukan menjadi konglomerat, bukan. Karena konglomerat pun nggak bisa ngatur begituan. Jalannya hanya politik. Oke. Ini lu udah mikir dari kapan nih buat nyalek gini nih? Oh, gue baru kepikiran nyalek sih baru mungkin bulan Juli kepikiran, bulan Agustus udah nyalek gitu. Oh gitu, itu berapa lama tuh prosesnya? Sampai lo jadi caleg? Ya, sebulan aja. Sebulan? Sebulanan lah. Wah ini, bener nih ini buat perseners yang kalian mau nyalek, ternyata mudah loh guys. Nyaleknya mudah, menangnya susah gitu. Tapi setidaknya nama lu bisa taruh poster kali ya? Gua nggak pakai baliho sih. Oh enggak? Nggak pakai. Oke. Jadi gue nyaleknya sosmed only. Kenapa? Karena memang tujuannya sekarang bukan menang. Tujuannya kan gue mau investasi. Tujuan gue kan jadi eksekutif, bukan jadi legislatif. I see. Tapi ini penting, ini langkah penting. Sebagai langkah awal nih penting gitu. Tapi ada benarnya juga sih, karena gue nggak tahu ya ini konten udah keluar atau belum. Cuman gue kemarin sempat nulis tuh tentang pokoknya pemilih dari Gen Z lah gitu. Kayak Gen Z dan milenial tuh kalau sampai 60% ya sekarang tuh. Kayaknya apa ya? Bisa jadi ini mau pilihan yang tepat sih lo di sosmed gitu. Tetap lah, baliho penting. Oke. Baliho itu tetap sangat penting gitu. Jadi ya menurut gua dibanding sosmed pun baliho akan lebih berguna gitu. Tapi ya gua nggak ngelihat Gen Z-nya atau apanya sih. Yang gua lihat adalah mau lu umur 100 tahun pun kalau lu suka sama gua ya monggo kan gitu. Lo emang benci dengan hal yang gua benci juga gitu. Berarti lo menyampaikan ibaratnya lo campaign-nya tuh ya di sosmed gitu. Gue yakin kok kalau misalnya ada katakan Gen Z yang suka sama gue dari TikTok dan dia tahu bapaknya juga punya unek-unek yang sama, dia akan ngasih bapaknya juga pasti kan gitu. Oh oke. Sementara Gen Z yang nggak suka sama gue, misalnya Gen Z yang dia tukang pungli, dia nggak mungkin suka sama gue. Jadi ya nggak mungkin milih gue kan. Oke, tapi dari dari banyak hal dari refleksi lo gitu, ada gak sih yang mungkin lo ngerasa nyesel gitu, atau lo merasa kayak aduh kenapa gue gak ngelakuin sih? Gak inget sih gue. Gak inget ya? Ada pasti, tapi gue gak inget aja sih. Oke, gak apa sih. Mungkin itu kali ya, mungkin kayak misalkan ketika lo ketemu orang-orang yang nyebelin gitu, kayak tadi gitu, kayak duh gue merasa kenapa gue tegur sih, kenapa gue laporin sih? Bingung juga kan mau lapor kemana. Jika misalnya gua warga nih, tetangga gua misalnya di depan rumah parkir sembarangan, gua mesti lapor kemana? Bingung kan? Sementara kalau gua argumentasi ke dia, nanti akan ribet urusannya. Nanti dia bakal ngeluarin kartu toleransi bertetangga, kartu akamsi dan segala macam, ribet jadinya. Makanya akan lebih baik politik jalan yang paling tepat. Kalau jadi DPRD, dia laporan ke Dishubnya akan lebih cepat dibanding warga sipil kan gitu. Oh, oke. Bisa aja warga sipil lewat Jaki kalau di sini. Oh bisa? Bisa, repot nih. Tetangga gua begini. Cuman kan tetap aja akan ada selalu perasaan takut, ketahuan bahwa yang laporin adalah gua misalnya. Sebenarnya kalau DPRD kan memang tugasnya, lu bisa lewat gua aja biar gua yang kena marahnya kan gitu. Gue yang cepuin dia kan gitu. Iya, tapi benar sih. Mungkin kayak sekarang pun di kondisi politik sekarang kan kesannya tuh benar-benar ya mungkin manisnya tuh kayak pengen menyenangkan semua orang, semua bidang. Menurut gue kalau kita jadi gubernur, jadi presiden, karena cuma satu ya, dia harus mengayomi semua orang. Setuju gue. Sekalipun dia nggak suka sama pungli misalnya, dia mesti ngayomin juga yang pungli, nggak bisa enggak kan. Kan dia cuma satu. Tapi DPRD, legislator, itu ada 106 orang di Jakarta. Nggak harus satu orang ini mengayomi semuanya. Kan ada 106 orang. 106 orang ini kan bisa punya ideologi berbeda-beda, kepentingan berbeda-beda, ya tergantung janjinya aja. Ada yang mau bantuin tukang pungli ya monggo. Ada yang nggak suka tukang pungli ya monggo. Kan jadi kita beradu di situ kan. Makanya menurut gua jadi wakil rakyat yang legislatif itu harusnya tidak all you can eat isunya, harusnya milih gitu loh. Tapi kalau gubernur tentu karena cuma satu dia mesti ngayomin sih.
Emang ya dia mengayomi satu kota itu. Ya dialah gubernur semua manusia kan gitu. Kalau wakil rakyat kan gue wakilnya siapa? Kan ada banyak wakilnya, lu cari wakil lu aja kan gitu. I see, oke. Bener sih, gue setuju. Nah, kalau resolusi lo nih, karena ini baru banget tahun baru kan ya, beberapa hari lalu. Apa sih buat 2024 ini? Resolusi gue sebenarnya karena ini gue udah 30 sekarang nih umur. Gue inget setiap tahun itu kita punya resolusi itu yang gong, selalu gong gitu loh. Gue pengen turun 10 kilo, 20 kilo, pengen IQ nambah 20 gitu kan selalu gong gitu loh resolusinya, tapi bulan Februari udah lupa tuh. Biasanya kan. Jadi kayaknya tahun ini karena gue udah kepala 3 nih baru masuk, kayaknya gue pengen lebih bijak aja lah. Gue pengen biasa-biasa aja lah. Pengen biasa aja ya? Ya lebih baik, tapi ya udahlah, nggak harus dibikin tulisan di kamar turun 10 kilo, ya enggak lah, di enjoyin aja lah gitu. Jadi ngomongin biasa aja, kenapa lu pengen biasa aja? Karena tadi banyak hal-hal biasa yang kita lupakan dan kita ngejar yang besar. Contoh ya, misalnya kalau dia itu nyalek katakan, nyaleknya ini ngambil isu yang selalu seksi-seksi gitu. Contohnya adalah tentang masalah ini, masalah kemiskinan, krisis air bersih dan segala macam. Ya tentu itu isu besar yang harus diselesaikan. Tapi kan isu itu udah jadi janji selama 20 tahun terakhir dan masih belum benar juga kan sebenarnya kan. Padahal sebenarnya banyak hal-hal simpel yang bisa dibenerin lebih mudah gitu. Pungli itu kan hal biasa. Cuman masalah perihal orang mau datang ke minimarket, mau beli sesuatu, kok ada added price-nya. Plus 2.000 Itu kan hal simpel yang dialami semua manusia. Mau dia kaya, mau dia gak kaya, mau dia tua, mau dia muda, itu dialami semua orang tuh. Jadi gue pun nyalek ini pun gue ngambil isu yang biasa sebenarnya, isu pungli yang nggak seksi. Dan menurut gue kadang yang nggak seksi itu penting untuk dikerjain gitu. Dan itu bisa ngerubah banyak hal kalau itu dikerjain gitu. Oke, isu yang sebenarnya biasa aja yang dianggap lumrah gitu. Sekarang udah lumrah. Sekarang kan pungli udah lumrah. Kalau nggak bayar pungli malah nggak enak, ngerasa seakan-akan tukang pungli itu punya hak. Kita kan mikirnya kadang-kadang kalau ibu-ibu yang suka kasihan sama orang kan gitu. Ini pungli udah kasih aja lah, kasihan. 2.000 nggak bikin kita miskin, udah lumrah kan. Iya bener sih, maksudnya masalah pungli gitu. Bahkan sering juga yang ngeluh tuh, misalkan kayak dia fotokopi cuma ngeluarin 1.000 tapi bayar 2.000. Nah itu dia kan. Ya jadi menurut gue banyak hal-hal biasa yang bisa kita targetin yang kalau dikerjain dengan benar akan jadi nggak biasa gitu, akan jadi gila keren gitu. Gue juga jadi inget tuh ada si Bejo namanya, gue jadi inget tuh. Bejo apa tuh? Bejo itu singkatannya teman gue. Teman gue suka ngomong Bejo. Bejo itu be just ordinary. Bejo be just ordinary. Yeah. Oke. Itu gimana tuh maksudnya? Itu teman gue suka ngomong aja. Resolusi lo apa? Gue Bejo aja lah. Sampai dia dipanggil Bejo akhirnya. Karena orang-orangnya sebenarnya orangnya kelihatannya ya udahlah biasa-biasa, cuman sebenarnya orangnya juga punya pencapaian juga. Cuman dia nggak punya gongnya aja, nggak pernah ngomong kemana-mana. Dia udah gue biasa-biasa aja lah. Tapi sebenarnya punya pencapaian. Oke, berarti santuy lah ya. Santuy tapi nggak santuy juga. Santuy tapi serius gitu. Santuy tapi serius. Santuy tapi serius. Ya mungkin itu jadi dengan kita menjadi Bejo itu jadi nggak kebebani gitu. Karena kan kalau kita punya resolusi turun 100 kilo tahun ini misalnya, itu kan jadi terbebani, malah jadi makan nanti stres dia. Contoh gitu misalnya. Gue jadi inget juga tuh teman gue itu yang si Bejo itu dia bikin parfum. Parfumnya itu emang dibikin sesuai filosofis hidup dia, Bejo. Oke, jadi parfum yang biasa-biasa aja. Ordinary. Itu gimana tuh? Biasanya kan orang kan jual parfum kan harus yang bau sultan, gitu. Bau playboy, bau apa? Ini ya parfumnya orang biasa, parfum Bejo. Oke, parfum Bejo ya. Coba deh, ada nggak parfumnya? Tolong dah bawa sini dah. Oke. Nah ini nih, ini teman gue bikin nih. Ini namanya bukan Bejo, namanya Bregas. Cuman filosofinya Bejo. Filosofinya Bejo ya? Iya.
I see. Mm-mm. Oke, jadi temen lu ngeluarin parfum dengan filosofi bejo tadi tuh, be just ordinary. Kayak gitu. Menarik sih. Ini parfumnya. Ya, cobain aja, cobain. Tapi benar sih, kalau misalkan dibilang santuy, gue nyium bau apa ya? Ini kayak bau teh. Yep. Teh sama jeruk kayaknya. Baunya santai aja. Nggak yang menjereng gitu. Tapi benar sih bro, ketika kita di kehidupan sekarang gitu, kayaknya orang tuh jadi budak ekspektasi gitu. Gitu ya sebutnya ya. Gimana kalau menurut lo gimana tuh? Lo setuju gak? Mungkin ya, karena sosmed kali. Karena sosmed tadi emang benar sih, dan sosmed pun emang salah satu yang jadi tekanan paling gede gitu dari luar sana. Dan emang bener-bener bahkan orang sangat ngebandingin tuh lewat sosmed, bandingin kehidupan orang, nge-compare sama temen lu, sama siapapun yang ada di luar sana gitu. Bahkan makanya juga mungkin di Indonesia juga ya, konten yang paling ramai itu kan konten yang pamer harta gitu. Itu karena ya gitu, karena mereka suka komparasi gitu. Kayak gitu sih. Tapi kalau misalkan sebenarnya nggak apa-apa juga sih, sebenarnya jadi biasa aja gitu. Kalau emang pengen lebih tenang, iya ya bener, lebih tenang ya, karena lu gak usah nyari atensi orang gitu, kayak lo hidup santuy biasa aja gitu. ya ini kan hiruk pikuknya kan kencang banget nih di TikTok. Jualan dikit, tiba-tiba punya mobil, punya apa gitu. Jadi kan itu kan menekan gitu. Umur 25 udah punya Fortuner misalnya gitu. Iya sih bener, gue setuju banget. Jadi kalau misalkan ya hidup santuy itu sebenarnya ya gak masalah gitu. Nggak masalah. Oke deh, kalau dari lo ada yang mau disampaikan lagi gak nih? Enggak sih, itu aja paling. Ya gitu aja ya. Kalau misalkan, atau mungkin bisa ngasih wejangan gitu buat penonton gitu. Karena ya gue gak tahu ya, maksudnya dari konten-konten itu gimana nih secara algoritmanya. Cuman konten 1% itu kebanyakan yang nonton tuh ya cewek gitu, cowok gitu. Nah ini mungkin lo ada wejangan buat... Kalau ngasih wejangan tuh sampai kayak gue udah kayak Plato gitu ya, ngasih wejangan gitu. Filosofis. Ini wejangan tentang bikin konten. Ya mungkin mungkin buat orang-orang yang pengen jadi kayak lu atau gimana. Waduh, keren banget. Kalau buat gue sih bikin konten akan lebih seru jika kita suka sama kontennya. Dan akan lebih jelas white paper-nya tuh jika kita emang punya tujuan ke depan gitu. Oke, nah kalau misalkan yang nyalek nih, karena gue juga nggak tahu sih datanya gimana, cuman bisa jadi gitu. Ya ada orang-orang yang sebenarnya mereka bisa aja gitu potensial jadi caleg tapi gak tahu caranya. Ya join partai. Join partai ya tinggal tanya ke partainya kan gimana caranya. Ya kalau yang idealis ya monggo pilih partai yang sesuai dengan yang idealismenya. Dia rasa sesuai idealismenya. Jika memang ada gitu. Kalau dia seperti gua yang lebih percaya pada ideologi pribadi dibanding ideologi kelompok, ya bisa juga kan pilih partai mana aja. Oke, jadi kalau misalkan gue simpulin ya, kalau misalkan lu pengen jadi content creator, terus kalau lu pengen nyalek juga gitu, sebenarnya ini langkah dari Bro Gamal ini ya, itu menurut gue patut dicontoh sih, karena maksudnya dia udah nge-build up di sosmednya, terus dia nyalon juga gitu, walaupun ya gue nggak tahu ya lu udah intensi buat kepilih atau enggak sebenarnya. Enggak sih. Oh enggak ya? Karena nggak keluar modal kan. Ini gue nyalek surplus, ini bukan keluar duit. Oke. Karena gue nyalek banyak endorse jadi masuk. Oh iya. Nah ini buat teman-teman gitu ya, siapa tahu mungkin ada yang mau lebih pragmatis gitu ya. Silakan mungkin bisa ikutin aja nih. Jadi lo bisa tonton dari awal kalau misalkan lo skip tadi. Kayak gitu sih. Oke? Oke deh, kalau misalkan kayak gitu buat teman-teman, thank you udah menyimak di episode spesial ini ya bareng Bro Gamal. Lo bisa cek juga channel YouTube-nya, TikTok-nya, di Instagram juga ada? Nggak aktif sih. Nggak aktif ya, berarti di TikTok sama YouTube ya. Nama di YouTube tadi Gamal? YouTube Gamal. YouTube Gamal. Kalau di TikTok ya Bro Gamal sih, @BroGamal. @BroGamal ya, oke. Jadi teman-teman bisa ikut follow juga. Dan kalau misalkan emang lu nyari parfum yang santuy, ini lo bisa beli parfum ini sih. Karena ini beneran santuy wanginya, lo bisa cobain sendiri. Oke, sekian untuk episode ini. Thank you buat yang udah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya.